Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvina Febriliana. Di sini saya akan menjelaskan proposal yang berjudul Cara Membuat Candil Ubi Ungu. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang mengapa saya memilih ubi ungu ini. Yang pertama, di Indonesia sangat banyak jenis umbi-umbian yang bisa diolah, terutama ubi ungu yang banyak dan dapat ditemukan di daerah manapun. Lalu, mengapa saya memilih umbi ungu ini? Karena umbi ungu ini dapat dikonsumsi oleh semua jenis kalangan, dari yang muda sampai orang tua. Bahan untuk membuat candil ungu sendiri itu ada 6 tahapan. Yang pertama, siapkan 1-2 kg ubi ungu, lalu rebus dan haluskan. Yang kedua, tambahkan 600 gram tepung sagu. Lalu yang ketiga, tambahkan air putih secukupnya untuk merebus adonan candil. Yang keempat, tambahkan 4 sendok makan gula pasir. Lalu yang kelima, beri sedikit garam, sekitar sendok. Lalu yang keenam, kasih 1 utas daun pandan yang diikat, yang disimpulkan. Di sini saya akan menjelaskan cara tahapan untuk membuat candil itu sendiri. Di sini ada 7 tahapan untuk membuat candil. Yang pertama, masukkan ubi yang sudah dihaluskan ke dalam wadah untuk membuat adonan candil. Yang kedua, tambahkan garam dan gula pasir, aduk sampai tercampur rata. Yang ketiga, sedikit demi sedikit sambil diuleni, tambahkan tepung sagu dan telur. Lalu diuleni sampai halus. Yang keempat, rebus air putih bersama daun pandan sampai mendidih agar menghasilkan wangi. Lalu yang kelima, ambil adonan candil sedikit demi sedikit, lalu bikin bulatan-bulatan kecil sampai adonan itu habis. Yang keenam, setelah air mendidih, masukkan bulatan candil lalu rebus sampai matang, sampai mengapung ke permukaan. Yang ketujuh, susun di atas wadah saji. Candil udah siap dihidangkan bersama saus santan dan gula aren. Analisa SWOT untuk produk ini yang pertama yaitu kekuatan atau rasa percaya bahwa produk ini akan diterima dengan baik oleh masyarakat luas karena produk ini mempunyai kualitas yang cukup tinggi. Karena menggunakan bahan dasar ubi ungu yang mengandung nutrisi, juga pembuatannya yang higienis. Untuk peluang itu sendiri, produk ini sangat menjanjikan karena bermodalkan biaya yang sedikit bisa membuat makanan yang enak dan bisa dikonsumsi oleh semua jenis kalangan. Dan di zaman sekarang ini, ubi ungu ini sudah jarang memproduksi, sehingga pebisnis memiliki peluang yang cukup baik. Lalu untuk kelemahannya, yang pertama, produk mudah ditiru, produk tidak tahan lama, dan harga bakunya yang tidak stabil. Untuk ancaman, yang pertama, persaingan tidak sehat, bahan baku tidak stabil, dan yang ketiga, adanya produk serupa dan harga murah sehingga menjatuhkan produk sejenis. Cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada perkataan yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.